Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Sayana Waruci dengan NIM akhir 078 Computer Vision kelas B dengan dosen pengampu Pak Rafiq. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dari modul 6. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari modul 6 yaitu terkait dari image stitching. Di sini bisa kita lihat ada beberapa foto yang akan kita gunakan. Ada doc base-nya, ada elemen original, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada percobaan yang bisa kita lakukan. Ada 21 percobaan. Oke, mungkin kita ke materi. Jadi ini image stitching ini adalah suatu proses untuk menggabungkan dari beberapa gambar yang overlapping menjadi satu gambar panorama. Jadi area ini itu untuk menggabungkan konsep dari feature detection, geometric transformation, blending, dan optimasi global untuk menghasilkan dari panorama yang secara seamless ataupun secara halus gitu. Oke, di sini ada percobaan yang pertama. Jadi untuk percobaan pertama ini adalah suatu percobaan yang dimana akan membuat dari detektor fitur shift-nya. Jadi ini untuk prosesnya nantinya akan mengimpor dari library OpenCV-nya untuk pemrosesan dari gambar dan juga computer vision-nya. Kemudian nanti juga akan mengimpor dari library nantinya untuk mengoperasikan dari array dan juga matriksnya, dan mengimpor library OS untuk operasi path file dan juga folder. Kemudian nantinya di sini akan mendapatkan directory tempat script itu yang ada. Ini jadi nanti untuk langkah pertama kita akan memuat gambar dari pasangannya, gambar kiri dan juga kanan, dan harus kita pastiin kalau kedua gambar itu tuh berhasil untuk dimuat. Sini juga ada yang kedua, OpenCV Stitcher API. Di sini adalah suatu penggunaan untuk membuat objek stitcher dan juga akan menjalankan dari pipeline stitchingnya secara lengkap, dan nantinya akan dilakukan penanganan untuk error yang ada di status code-nya itu. Jadi setelah nanti mendapatkan direktorinya tempat script itu akan didefinisiin path folder gambar input, dan nantinya juga akan didefinisiin untuk path folder output untuk menyimpan hasilnya. Kemudian untuk percobaan yang ketiga ini ada teknik blending. Jadi teknik blending ini adalah untuk nge-warping gambar ke perspektifnya si targetnya. Kemudian juga ini untuk akan membandingkan dari suatu berbagai teknik blending yang akan digunakan pada saat penggabungan dari gambar dalam image stitching-nya. Dan blending ini tuh dapat menghasilkan transisinya tuh yang secara mulus pada overlap ataupun tanpa artefak visualnya. Selanjutnya nantinya untuk multi image-nya itu nanti program itu akan membangun panorama secara lebar dari 5 gambar dan akan menggunakan chain homography. Jadi dari gambar tengah ketiga dan akan dijadikan suatu referensi untuk minimalkan distorsinya. Oke, mungkin ini adalah kondisi pada saat kita akan mengerun dari percobaan yang akan kita gunakan. Di sini saya mencoba untuk percobaan yang keempat, multi image panorama. Sembari menunggu, kita mungkin bisa melihat dari ini bagian print yang akan
ditampilkan, yaitu seperti percobaan dari multi image panorama. Kemudian nantinya akan diproses untuk 5 gambar panorama yang secara wide-nya. Kemudian di sini akan menampilkan gambar yang sudah berhasil dimuat. Kemudian di sini mengkonversikan dari kedua gambar itu ke scale. Sebentar ya, ini untuk prosesnya belum berhasil. Oke, kita lanjut. Untuk nantinya akan juga mendeteksi dari key points ataupun deskriptor dan juga akan mengkonfigurasikan dari flame measure-nya. Kemudian nantinya akan memastikan dari deskriptor valid dan juga yang cukup untuk matchingnya, serta melakukan pencocokan KNN nantinya akan ditampilkan di GUI-nya pada K itu sama dengan 2. Sebelum hasil, kita coba lagi. Ini untuk yang satu, seperti tadi, itu membaca gambar dari grayscale-nya. Kemudian nanti akan ditampilkan dan juga akan mendeteksi fitur-fitur shift dari kedua gambar tersebut. Coba kita membaca dulu dari kita coba lihat dulu ke yang bagian 5-nya, cylindrical projection. Jadi di sini itu adalah suatu program yang untuk mengurangi dari distorsi yang sudah terjadi pada panorama si wide angle-nya. Nanti proyeksi silindersnya akan memetakan dari gambarnya itu ke permukaan silinder untuk melakukan stitching yang lebih baik dari panorama untuk gambarnya itu sendiri. Kemudian di sini adalah untuk mendapatkan dari tempat scriptnya dan kurang lebih sama seperti tadi. Selanjutnya di sini ada spectral projection. Di sini adalah program untuk mengimplementasikan spherical warping untuk panorama full view dan juga membandingkan 3 jenis dari proyeksi planar, cylindrical dan juga spherical. Dan proyeksinya itu memetakan gambar planar ke permukaan bola dan ini tuh cocok untuk panorama yang field of view ataupun sangat-sangat lebar. Ini sembari kita running mungkin ya. Sembari menunggu kita lihat-lihat lagi untuk penjelasan untuk programnya. Oke, di sini juga untuk melakukan spherical warping pada gambarnya. Kemudian konversi floatnya. Selanjutnya ini untuk membuat max dari pixel yang invalidnya. Oke, nantinya tuh ini adalah hasil-hasil dari gambarnya. Ini untuk elemen dari translated-nya. Kemudian ini elemen rotated-nya. Dan ini adalah elemen dari perspektifnya. Dan ini adalah kondisi dari elemen originalnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.